bilang ke keluarganya kalau dia mau dimutasi, ternyata dia nggak dimutasi, tapi pelaku ini itu ngajuin surat resign. Tapi apa motifnya gitu loh, pertanyaan selanjutnya ya? Tapi mungkin motif utamanya berarti uang nggak sih? Kalau dari ceritanya dia Ya, kalaupun motif utamanya uang, kan dia udah mendapatkan uangnya kan. Maksudnya dia bisa aja meninggalkan korbannya gitu. Tetapi kan enggak kan. Dia keep itu selama 3 tahun gitu. Nah, ada indikasi mungkin ya, ini saya nggak tahu, mungkin ada indikasi dia memang ingin melampiaskan ya kelainannya mungkin ya, untuk menyakiti atau menganiaya orang lain kepada korban, kan gitu kan. Ini diperkuat dengan pengakuan penjaga kontrakan itu ya Pak, si Reza itu yang bilang bahwa pada Maret 2023, waktu pertama kali datang nyari kontrakan, itu korban itu ditaruh di pojok gang gitu ya, nggak langsung diajak ke situ. Setelah nego deal, harga segala macam udah dibayar, dan dia bilang itu istri saya gitu ya, itu korban baru diajak. Itu pun jalannya udah tertatih-tatih gitu ya. Berarti kan udah disiksa itu sebelum masuk situ. Sebelum 2023? Sebelum dikontrakan itu, berarti kan udah disiksa. Berarti lebih lama dari 3 tahun dong berarti lebih, penganiayaan ya. Itu. Itu indikasinya seperti itu ya? Iya, udah jalannya udah tertatih-tatih, susah-susah jalan. Kacau banget ya. Ya biasanya kalau pelaku kekerasan itu kan lihat ke belakang dari bayang-bayang masa lalu Mas. Mungkin ini si pelakunya ini dia korban bullying atau pernah mengalami kekerasan. Jadi ketika dia beranjak dewasa, ini pelampiasannya ke orang lain atau ke korban. Apalagi mungkin juga dari lingkungan dia, background keluarganya ya si pelaku. Apakah dia mengalami kekerasan, itu harus diselidiki juga oleh pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, dia juga pernah melakukan kekerasan ke istrinya. Jadi emang ya mungkin apa ya, dia semacam kalau melihat wanita dia dari luar tekanan ini, dari luar dia dilampiasannya ke korban yang lemah atau kepada istrinya, kepada perempuan gitu. Dan ini terus saja nih ke sekarang yang korban YT ini dia mengalami kekerasan juga, meskipun ini ya belum menikah, masih kekasih gitu ya. Ya bisa dibilang ini cukup seperti psikopat gitu ya, atau orang kelainan jiwa, harus dites kejiwaan oleh kepolisian. Tapi ada tanda-tandanya nggak sih? Nat, kamu sebagai perempuan ada nggak bisa ngelihat tanda-tanda misalnya ini? Iya misalnya ya kan kenal dengan laki-laki atau pria gitu ya, terus kemudian baru kenal, terus kamu lihat ini kayaknya baik nih, ini kayaknya ada kelainan deh gitu, itu bisa kelihatan nggak sih? Sebenarnya sih kalau di pengalaman aku ya. Oh iya. Mungkin lebih ke general juga, nggak harus untuk pasangan, tapi untuk sebagai teman. Mungkin kalau kita ngelihat orang yang short temper gitu, yang gampang marah, gampang meledak-ledak, pasti secara alamiah tuh kita akan males juga berurusan sama orang itu sih. Itu paling gampangnya. Jadi kalau kita ngelihat orang yang emosian dan ya cepet marah gitu, menurut aku itu udah salah satu red flag ya gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya ya kayak yang misalnya lawan jenis terus dia manis gitu di awalnya, kalau istilah zaman sekarang mungkin love bombing. Love bombing, dia di awal sangat coba kamu jelasin sweet, love bombing itu gitu. apa nih? Love bombing. Ini Love bombing tuh generasi ini nggak paham kayaknya. Love bombing tuh misalnya jadi misalnya ada cowok nih, kebanyakan cowok sih. Misalnya cowok mendekati cewek nih, terus si cowok ini di awal itu sangat effort gitu, sangat berusaha ngasih barang-barang atau antar jemput atau yuk usahalah, menyenangkan ininya betul. Lah ya. Terus kayak ngasih ngechat tiap hari, pokoknya bener-bener effort lah gitu. Tapi ternyata di balik itu dia ada maksud lain gitu, nggak selalu maksud lain, entah tiba-tiba. Kalau sekarang sih kebanyakan ghosting ya abis itu. Nah kalau di case-case tertentu bisa aja ternyata dia itu sangat posesif dan cenderung ya bisa jadi kayak gini gitu, bisa jadi ada kekerasan ternyata, terus dia gampang marah, terus
dan segala macam yang bisa aja ujung-ujungnya jadi berujung kekerasan gitu. Nah, gimana cara lihatnya? Aku pun alhamdulillah nggak tahu karena nggak pernah mengalami ya gitu. Tapi mungkin buat teman-teman di luar sana khususnya perempuan bisa lihat dari apa ya, dari cara Perilaku dia ya. memperlakukan orang lain juga sih gimana gitu kan. Maksudnya kayak si pelaku ini ya, si pelaku ini dia kan terlihat dong dia katanya kasar juga sama orang gitu, terus apa namanya, Suka mabuk-mabukan. suka mabuk-mabukan, masa nggak bisa lihat sih habit-habit seperti itu gitu. Ya lihat aja dari bagaimana cara dia bergaul dengan orang-orang lain gitu sih. Bagaimana dia memperlakukan orang lain itu kan cerminan ya sebenarnya ya. Dan yang jelas jangan gampang percaya ya sama Laki-laki orang ya, itu sama kan. laki-laki ya. Sama siapa aja sih. Kalau saya mau nambahin sama ini tadi Ya. bahwa biasanya pria-pria seperti itu pintar memanipulasi gitu Mas ya. Iya, itu dia. Manipulasi Benar. dan pintar berdrama juga kan. Pintar main, awalnya manis terus nanti dia bikin semacam drama, pintar mengelabui dan berbohong juga gitu. Jadi ya kita harus waspada lah. Dan iya, tapi memang betul tuh memanipulasi juga artinya memanipulasi korban juga untuk merasa ketergantungan terhadap dia. Iya. Ya, sepertinya sih kayak gitu ya kejadiannya ya. Sehingga korban juga akhirnya juga sulit untuk lepas gitu. Mungkin ada upaya gitu, mungkin memang sudah dilakukan. Tetapi kan harusnya di awal-awal kalau tadi kita dengar ceritanya Mas Unu kan ketika dia mau pindah ke kontrakan itu kan dia sudah dalam kondisi yang sebenarnya sudah ada tindak kekerasan di situ gitu kan. Nah, ketika itu tapi mungkin dia juga susah lepas dengan si pelaku ya. Dan manipulasi itu mungkin yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Terus-menerus itu. Terus-menerus gitu sehingga akhirnya menimbulkan keyakinan mungkin ya. Iya, ya mungkin kalau sekarang orang-orang bilangnya itu toxic relationship ya. Banyak Iya. orang yang tetap memilih bertahan di toxic relationship gitu. Wah, ini pengalaman. Kenapa? Karena mungkin mereka tahu itu buruk untuk mereka, tapi mereka familiar dengan perasaan yang seperti itu gitu. Dan itu banyak faktornya sih. Iya. Banyak yang bilang ini aku baca-baca aja ya, aku bukan psikolog, aku nggak tahu juga. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya perempuan yang misalnya nggak punya figur ayah dalam hidupnya, tangki cintanya nggak penuh gitu, dia akan mencari orang lain. Jadi saat dia dapat cinta dari seorang pria misalnya yang tadi love bombing dan segala macam, dia ngerasa kayak orang ini nih sangat gue butuhkan ya gitu, sangat saya butuhkan ya. Terus walaupun orang ini ternyata jahat gitu, walaupun ternyata menyiksa dia, tapi karena selama ini dia nggak mendapatkan cinta yang utuh di keluarganya dia jadi semacam menolerir hal itu gitu. Jadi nggak dilihat, ya udah saat orang ini baik dan menyayangi dia itu jadi nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh, nanti juga dia akan baik lagi gitu. Dia nanti akan berubah gitu. Ya begitu ya. Jadi memang ya ini juga jadi harusnya memang jadi penyelidikan pihak kepolisian juga ya. Dan ini juga mestinya juga jadi perhatian juga buat semua orang dan masyarakat gitu. Ya kan? Saya sih berpikir gini ya, kalau misalnya ini nanti dites kejiwaannya, terus ternyata positif nih, mengalami gangguan kejiwaan, hukumannya gimana? Bisa jadi lepas nanti kalau kalau terbukti kejiwaan. Cuma kan saya belum mengerti tentang KUHP yang baru ya. Cuma seharusnya keadilan untuk korban itu harus ditegakkan ya. Betul. Ini korban udah ngomong ya harus dihukumati lah, dia harus tahu kayak apa penderitaanku kan seperti itu. Jadi para penegak hukum terutama juga polisi, jaksa dan sampai nanti hakim juga harus adil ya. Ini karena jadi sorotan publik ya. Kalau misalnya sampai diampuni, waduh ini nggak bisa lah menurut saya ya. Iya. Kalau Mas Joni? Ya karena ini menjadi sorotan publik ini ya memang semua menuntut pelaku dihukum gitu seberat-beratnya karena sudah membuat kritis korban orang lain gitu kan. Dan juga ini jadikan pelajaran terhadap
ya tadi dibilang kan perempuan harus melihat itu backgroundnya pria ketika berkenalan, dan ketika itu terindikasi jahat atau berbuat kasar kan bisa langsung mundur atau mencegah itu sedini mungkin. Begitu. Jadi pemerintah juga mungkin lebih aware juga ya, mengedukasi masyarakat, perempuan, anak gitu, agar membentengi diri dari perilaku-perilaku kasar dari orang-orang di luar itu. Kalau Nadia gimana, Nat? Kalau menurut aku sih, walaupun misalnya nanti si pelaku ini terindikasi ada gangguan kejiwaan, tapi kan ada batasannya juga ya, gangguan kejiwaan itu apa gitu. Maksudnya sekarang aja mental illness kan ada macam-macam gitu. Ya menurutku tetap harus mendapatkan hukuman yang setimpal sih gitu. Toh dia masih masih punya akal sehat untuk nyari kosan, untuk bisa nipu, untuk bisa ini, berarti dia masih punya kesadaran gitu kan. Ya, dan ini mudah-mudahan kasus yang terakhir ya, yang tidak lagi terjadi. Bagaimana kemudian ini toxic relationship ya, kalau tadi kata Nadia ini, ya itu udah harus ada deteksi dininya ya, Nat ya. Deteksi dini, dan kita udah bisa lihat bahwa oh ini nggak bener nih kalau dilanjutin gitu kan misalnya. Terus kemudian ya udah, berarti artinya ya cukup diselesaikan di situ ya, jangan sampai kejadian atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini gitu. Nah mungkin apa pesan-pesan buat perempuan? Nah ini. Kalau saya perempuan harus berani melawan, Mas. Berani melawan. Kalau kira-kira ini kekasihnya kok agak lain ya, kok mulai dia main tangan ya, udah intimidasi, terus juga sering mungkin dia komunikasi telepon nggak bisa, terus marah-marah, terus nggak jelas neror juga, kamu di mana, posesif segala macam. Kalau memang nggak cocok, tinggalkan gitu ya. Jangan sampai main hati, tapi aku nggak mau kehilangan dia, jangan. Itu masih banyak pria masih banyak itu pria stoknya laki-laki masih banyak gitu. Terus juga harus berani lawan. Terus kalau misalnya diteror juga laporkan aja kalau diteror kan. Biar orang-orang seperti ini kan sukanya neror ya, neror lewat telepon, lewat kerjaan segala macam. Akhirnya kan seperti disampaikan tadi kan, dia melaporkan pacarnya untuk mengundurkan diri. Iya, bisa-bisanya loh. Bisa-bisanya itu seperti. Dia bikin surat resign-nya. Iya. Kalau Mas Unu? Iya, mungkin korban di samping harus berani melawan juga harus melapor ya sekarang. Apalagi itu kan dibawa di kontrakan, meskipun kontrakannya di tempat yang tersembunyi kan bisa melakukan berbagai cara lah, kabur atau ngapa. Jadi biar ada alarm atau indikasi bahwa ini ada pelaku kekerasan di sini gitu ya. Jadi masyarakat juga tahu, dan juga masyarakat harus aware dengan lingkungan sekitar. Nah itu yang paling penting tuh. RT, RW, jadi sebenarnya itu bisa didata, Mas. Jadi ketika ada warga baru kan bisa didata itu. Walaupun itu kos-kosan atau kontrakan ya? Iya, kos-kosan, kontrakan, atau seenggaknya 1x24 jam harus lapor RT atau RW setempat itu. Iya, atau kan dia bener nikah atau enggak, kan gitu. Bisa dipantau itu kan melalui KTP atau KK nih. Hubungannya seperti apa, menikah atau di luar nikah atau apa kan, kerabat bisa di itu. Itu sih yang paling mendasar itu. Jadi di tingkat bentengnya di bawah dulu tuh, Mas. Jadi tingkat lingkungan dulu lebih aware gitu. Nah kalau pertanyaan untuk Nadia agak beda nih. Untuk para laki-laki. Oke. Pesan untuk para laki-laki ya. Hargai perempuan tentunya, seperti kalian menghargai ibu kalian. Terus berperilaku lembut. Pelaku toxic relationship hentikanlah gitu ya. Iya. Tapi mungkin nih untuk perempuan juga sih, cintai diri sendiri sih. Nah itu paling penting ya. Cintai diri sendiri itu kata kunci kita ya hari ini. Dan ya benar sih Nat. Maksudnya ya kita juga harus menyadari bahwa kita itu tidak bisa juga menjadi subordinat gitu atas orang lain. Artinya jangan sampai kita dikuasai lah, apalagi oleh
manipulasi-manipulasi yang terjadi gitu ya di sekitar kita, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran banget. Dan ya mungkin yang paling penting lagi salah satu adalah deteksi dini sih sebenarnya. Kalau misalnya memang ada kecenderungan, mungkin ada pengalaman masa kecil tadi yang disampaikan gitu ya, itu mungkin kedepannya itu mungkin nanti bisa dilihat gitu ya, orang-orang yang memang punya kecenderungan melakukan tindak kekerasan itu memang langsung bisa dikonseling atau dibina lah gitu ya, supaya tidak merugikan orang lain. Dan ya kita kan nggak tahu, masing-masing orang punya latar belakang masing-masing, dan ini penduduk Indonesia banyak banget ya gitu kan, nggak mungkin juga kita monitor satu-satu. Tapi benar, yang paling mendasar itu adalah lingkungan. Ketika lingkungan melihat ada satu kejanggalan, ketika lingkungan melihat ada misalnya anak atau remaja yang melakukan tindak kekerasan di luar batas normal, harusnya langsung dilaporkan. Dan pemerintah itu wajib untuk memberikan konseling, ya kan, bimbingan, ya kan, hingga dia juga tidak akhirnya menjadi predator. Sebenarnya kita bisa sebut predator ya. Ya ini ya, karena korbannya juga banyak gitu. Dan ya ini mudah-mudahan kasus terakhir ya. Oke, terima kasih teman-teman atas atensi dan waktunya, dan kita tutup Sindoskop kita untuk pekan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.